Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gorga Batak. Selamat siang semuanya, selamat datang kembali di diskusi Batakologi yang ke-11 ya Bang? Benar, 11. Ke-11, dan kali ini kita bicara soal zodiak Batak Pormesana 12. Benar. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada saya, Luna Siagian, sebagai volunteer dari Batakologi, bersama saya juga Bang Yuri sebagai pemateri. Tapi walaupun saya di sini sebagai volunteer dan Bang Yuri sebagai pemateri, kita ngobrolnya santai-santai aja nih Bang. Mau tanya nih Bang nih, apa sih zodiak Batak itu? Ya, zodiak Batak, kalau zodiak kan kita bicara tentang formasi bintang ya, rasi bintang. Ya, itu yang artinya zodiak ini. Artinya zodiak juga zodiak Batak ya, berdasarkan pemahaman Batak tentunya. Yaitu. Jadi orang Batak pun juga melihat ke langit ya untuk melihat rasi-rasi bintang, pergerakan rasi bintang. Kan kita pernah ngomong sebelumnya soal kosmologi Batak gitu kan, bahwa kalender Batak pun juga sangat mengobservasi pergerakan benda langit, dan itu juga kemudian ya wajar lah kalau kita kemudian juga punya rasi-rasi bintang gitu, sama seperti Vedic astrologinya orang India atau orang Hindu pada umumnya, dan juga astrologi Barat yang lazim ada di pop culture sekarang, ya kan? Nah, bisa dijelasin lebih lanjut gak Bang? Ya, saya simulasi saja presentasi kita ini yang berjudul tentang zodiak Batak atau biasa dikatakan Pormesana 12. Jadi topik ini saya pilih ini kebetulan karena ada seorang teman mengirimkan saya video tentang zodiak Batak dan beberapa video lainnya juga saya coba cari kan, yang membahas ini cukup banyak cukup banyak juga sih orang bicara ini. Di awalnya kan saya dapat itu ada orang bagi-bagi gambar zodiak Batak ada gitu, Mesa mau Humba segala macam. Saya kan tengok itu ada tanggal-tanggalnya sih, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian zodiaknya ini, tanggal sekian sampai tanggal sekian zodiak ini dan seterusnya. Pakai hewan dulu nggak Bang? Kalau di zodiak Barat kan kayak bisa Scorpio tuh kalajengking. Iya, ada pakai hewan juga. Mesa itu maksudnya Mesa itu kan artinya kambing gitu. Oh. Karena dia dimulai dari Aries, kambing, lambang Aries kan kambing. Aries tuh Juni ya? Oh ya, karena kan tahunannya Batak kan biasanya mulai dari tengah tahun ya, kurang lebih. Kalau kita menurut hitungan kita itu dimulai dari Mei. Iya, Aries itu. Aries. Seingat aku nggak gitu paham soal zodiak. Ya, itu kita mulai dari apa ya? Kita mulai penanggalan Batak itu dari Mei. Dan ada waktunya 13 bulan. Yaitu. Dan juga saya dapat video dari yang tentang seperti kebetulan, dan juga saya pernah ketemu dengan beliau, Bapak Togam Maribaho. Pernah ketemu bicara tentang Goga ya. Beliau seorang penggoga, pengganyin Goga yang di daerah Jakarta ini. Wah, ini ini cerita menarik nih, zodiak Batak. Karena itu saya coba pelajari, saya coba baca sedikit ya. Saya dapatnya dalam durasi yang saya dapat dalam durasi kita ini ya. Akan saya coba sampaikan tentang zodiak ini. Ini kita perkenalkan dulu Perpustakaan Digital Budaya Indonesia seperti yang disampaikan oleh video bumper. Posisi kita adalah afiliasi kita di Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Kalau teman-teman masuk ke sana itu ada pembagian elemen budaya itu. Ada bentuk ornamen, ada naskah kuno, makanan, motif kain, minuman, segala macam ya. Ada macam-macam, ada teknik pengobatan, itu ada. Kalau teman-teman di situ digambar ada bentuk gambar losung dan ada macam kayak moktak ya. Iya, moktak sama tumbuk-tumbuk itu. Itu yang buat tumbuk-tumbuk biasanya di farmasi kan buat itu kan meracik obat. Meracik obat ya. Nah, itu teknik pengobatan itu. Ada juga alat musik dan sebagainya. Nah, di sini yang saya kasih nama ini karena ini sudah pernah kita bicarakan. Apa saja yang pernah kita bicarakan ya? Pertama yang sebelumnya kita pernah cerita makanan dan minuman.
Yaitu kita cerita tentang tua ya. Iya. Nah, kebetulan kita cerita tua kita hubungkan dengan cerita rakyat. Terus tentang apa? Tentang kita bicara kemarin tentang pohon hayat, pohon hidup, pohon kehidupan. Nah, kita bicara kemarin itu tentang Hari Ara. Nah, itu kita di situ ada Hari Ara ini dibuatlah jadi apa suatu motif di apa pada pembangunan beberapa yang pernah dilakukan ekspedisi Goga oleh Bandung Film Institute. Ada beberapa motif Goga, ada beberapa contohnya kayak Silintong, Desa Nawalu, Bindu Matoga dan seterusnya. Itu didokumentasikan yang ada juga riset di sana. Kemudian kalau kali ini kita akan berbicara tentang naskah kuno dan prasasti. Tapi lebih tepat saya bicara naskah kuno ya. Iya. Karena ini termuat di apa ada salah satu semacam orakel ini. Orakel itu orakel peramalan. Peramal, ya zodiak kan juga, Iya. ya biasanya asosiasinya kental dengan meramalkan sesuatu ya. Meramalkan perencanaan dia itu bicara tentang naskah kuno dan petunjuk-petunjuk di sana. Bahkan kalau kita bicara teknik pengobatan pun itu ada juga kaitan dengan apa naskah kuno di sana. Kadang-kadang resep apa itu resep pengobatan ditulis opung kita itu dilak-lak itu. Nah, Jadi PDBI ini mencatat semua budaya-budaya yang ada di Indonesia. dicatat di data di sana. Jadi pencatatan ini ada gunanya nih supaya bisa apa ada kasus misalnya nanti ada kasus klaim atau apa, nah, bisa cepat menjawabnya. Ya, karena ini artinya asli punya kita, jadi asli punya Indonesia. Jadi menjawabnya lebih cepat itu. Jadi preservasi budaya Indonesia secara digital. Secara digital. Nah, Melestarikan budaya tradisional dengan cara yang tidak tradisional. iya. Cara dia adalah salah satu dengan cara yang tidak tradisional ini adalah mendata gitu ya. Dan kebetulan juga banyak orang membagi bagian dalam bentuk video dan segala macam. Ya, inilah kebetulan kami cari kemarin itu kan ada tentang Pokbesa ini. Ini kami coba mencari kemarin di budaya Indonesia. Ada seorang kontributor kita membagikan di sana itu tentang apa? Tentang naskah yang ini. Nah, kebetulan kemarin mencari ini zodiak bahat, kami coba cari zodiak bahat apakah sudah dibagikan, ternyata ada membagikan itu. Nah, ini ada barang ini, ada zodiak bahat tadi dibagikan. Jadi ini masukan dari kontributor gitu kan? Dari kontributor Jadi ini. orang-orang bisa kalau misalnya masuk sini bikin akun jadi kontributor. Kontributor. Jadi Mantap. kontributor kita ada ribuan, banyak sekali kontributor kita. Mantap, dan luar biasa. dan yang dibagikan di sini sudah sangat banyak. Jadi kalau aku lihat di sini ada apa naskah kuno gitu yang terpampang di layar itu ada di mana ya bang? Ya, naskah kuno ini sekarang ada di Belanda di Museum Bronwijk. Dan ada juga di tempat-tempat lain. Nanti ada saya sebutkan tiga referensinya. Ada dicatat di sana, yaitu yang saya maksud ini. Yang pertama jelas kalau saya sebut ini Bat Ancesto berarti opung kita itu. Iya. Dan jelas itu opung kita. Dan ini yang tradisi oral gitu yang lebih dari emang naskah asli dari Manuskripnya. manuskrip asli dari opung-opung kita. Ya. Yang kedua ini sudah sangat kita kenal orangnya, Dr. Liberty Manik. Beliau adalah yang pengarang Satu Nusa Satu Bangsa lagu itu. Beliau pengarang lagu itu dan kebetulan beliau ada mendata naskah-naskah Belanda yang berserak naskah-naskah Barat yang berserak di Jerman tepatnya. Diterbitkan oleh Franz Steiner Verlag GmbH. GmbH ini nama-nama Jerman ini ya. Beliau ada mencatat di situ. Dicatat oleh Dr. Liberty Manik, banyak sekali berserak naskah-naskah itu. Salah satunya mungkin dibawa oleh oleh kolonial itu ke sana, ada yang membawa ke sana. Sama tim Zending juga dibawa oleh tim Zending juga. Ini tadi yang oleh Dr. Liberty Manik. Beliau sudah sangat kita kenal tentu ya. Yang kemudian ketiga ini udah langganan ini kita sebut. Sangat langganan. Oleh Tuan Philip Lumbantobing, The Sata of Tobabat, I Believe on the High God, diterbitkan oleh dia yang sedang ini disertasinya. Hampir tiap minggu ya direferensikan ya. Sering ini, sangat sering. Tentang tulisannya, tulisan Lumbantobing. Kemudian dia juga cukup kutipan favorit ini, Batak Food of Hindu Thought dari Parkin, Batak Food of Hindu Thought tahun 1978. Beliau juga ada membahas itu juga. Dan ini juga ini pun Parkin ini, bahkan Parkin ini juga mengutip dari Lumbantobing. Banyak kutipan-kutipan beliau dari Lumbantobing. Berarti Lumbantobing ini juga seperti saya katakan, Lumbantobing ini memang
salah satu referensi yang paling ini dalam itu ya, dalam soal diskusi akademik Batak gitu ya. dalam dalam risalah Batak lah bilang gitu ya. Risalah Batak. Terus lagi J-Enter di tulisannya bahasa Belanda. Di sana ada bicara tentang judulnya Anyway Kerbau dan Batak of Sumatera. Di sana juga ada dicatat beberapa kayak simbol kabalistis Batak. Inilah satu dia. Oke. Pemesa ini ada tunjukkan gambar batang kayu itu. Nah, itu ada catat beliau di situ. Tentang Pemesa ini. Ya, saya mulai langsung inilah kita bicara tentang zodiak. Ini gambar sebelah kanan ini kalau teman-teman yang lihat secara gambarnya ini sudah sangat familiar ya. Gambar di sebelah kanan ini gambar zodiak ini. Libra, Taurus, Libra. Virgo itu yang zodiak yang dikenal lebih secara umum ya. Secara umum ini dari Eropa, dari Roman ya. Dan ditandai-tandai tanggal masanya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dari kalau bahasa Inggrisnya zodiak, bahasa Yunaninya zodiakos kiklos. Zodiak, bahasa Yunani arti binatang. Oh, oke. Nah, jadi kalau dikatakan kiklos itu lingkaran, berarti artinya zodiakos kiklos arti lingkaran hewan, lingkaran binatang. Karena formasi bintang itu kebanyakan dia berbentuk binatang. Iya. Paling apa yang bukan hewan apa ya? Libra misalnya timbangan. Timbangan. Virgo. Itu perawan. Virgin ya, Virgin. Ya. Ada yang dua kembar lupa deh aku. Gemini. Ya. Nah, itu beberapa yang yang bentuk yang bukan bentuk yang bukan binatang ya. Kebanyakan bentuk binatang ada Cancer, Kepiting dan seterusnya. Iya. Jadi artinya nama ini mencerminkan keunggulan hewan dan diberi mitologis dari 12 simbol itu. Dari 12 simbol. Jadi artinya berarti kan kalau pengamatan lagi itu pernah saya sampaikan itu hal ini pernah saya sampaikan waktu diskusi kita yang pertama, bahwa tiap peradaban itu mempunyai cara pandang tersendiri terhadap sesuatu. Cara pandang tersendiri ini oleh Carl Sagan diceritakan dalam bukunya Kosmos. Oh, aku suka banget bang buku Kosmos. Itu ada diceritakan oleh Carl Sagan itu. Misalnya kan kalau nanti saya akan tunjukkan representasi antara antara Roman, India atau Batak. Nanti saya tunjukkan nanti. Oke, mantap. Ya ini dia bendanya, naskah Pogmesa, naskah atau pustaka Pogmesa Nasa 12. Yang tadi dibilang ada di museum di Gonbik. Nah ini tadi yang ditunjukkan oleh kontributor kita. Ditunjukkan oleh kontributor kita di perpustakaan digital budaya Indonesia. Nah, di sini ada 12 gambar di sini. Ini naskah ini merupakan salah satu koleksi museum Gonbik Belanda. Oke. Jadi dicatat oleh Tuan Liberty Manik bahwa beberapa naskah mengenai orakel ini tersebar di museum-museum ada di Jerman. Jadi artinya naskah ini bukan ini aja gitu. Bukan lepasan satu aja gitu, tapi ada beberapa yang terserak gitu kan. Beberapa atau mungkin yang ini beda dengan ini, mungkin bisa disebut itu maksudnya. Bisa berbeda antara naskah ini dengan naskah ini. Nah, ini juga ada dikatakan bahwa di penulis catatan dari Liberty Man ini ada dikatakan naskah ini juga disebutkan juga ada namanya naskah juga Panggogda Nawalu. Itu artinya apa, Bang? Panggogda itu juga bentuk walu 8 ya, 8. 8 ini 8. Ya, ini 8 Panggogda itu juga bentuk binatang juga itu Panggogda dimulai dari akar kata Gogda. Gogda Garuda. Oh ya, oke. Nah, Garuda ini memang milik Indonesia. Ya dikenal oleh seluruh Indonesia Garuda ya. Artinya ya kakak itu jadi simbol negara kita, Garuda Pancasila. Kemudian lagi juga disebutkan oleh Pak instrumen ini digunakan juga bersama dengan Pogmesa. Jadi ada penggunaannya, misalnya kalau gagal misalnya Pogmesa dipakailah Panggogda. Ada disebut oleh Pak seperti itu. Jadi untuk apa? Untuk naskah, untuk peramalan dipakai ini naskah ini. Naskah tentang orakel ini dipakai untuk peramalan. Ya ini transliterasinya. Transliterasinya dicatat oleh tadi kontributor kita. Yang pertama itu Mesa Habing Mainon Aledatu. Mesa itu kambing gitu artinya. Yang kedua Moksoba atau Maksoba Saba-saba Mai kubu-kubu. Jadi beda ya kalau Moksoba itu kalau kita kenal itu bentuknya adalah Taurus. Moksoba Taurus itu. Jadi awal dari Aries terus turunnya Aries, Taurus Aries, Taurus ya. Pertama Aries, tadi Mesa itu Aries ya. Kemudian Moksoba
itu Taurus, itu kupu-kupu. Kalau kalau di Greco Roman itu Taurus itu apa? Itu lambang apa? Banteng dia. Banteng. Ah, ah. Kemudian ketiga, Nituna. Nituna itu kalau Greco Roman bilang apa? Kalau yang Gemini ya, Gemini. Gemini itu dua kembar. Anak kembar. Ah, ah. Sama Batak itu cacing. Oke. Itu representasi seseorang Iya. tentang benda langit. Representasi seseorang tentang benda langit. Kemudian tadi Harahata. Harahata Harahata itu Cancer ya. Harahata itu Cancer tuh kepiting tadi. Cancer kepiting. Ah. Kalau sama Batak itu Harahata Tohu Mainon. Tohu itu katak. Oke. Ada kata, ada katak. Kemudian lagi singa. Singa itu Leo ya. Jelas ini sudah sudah gampang ini. Singa itu Leo. Tapi Batak itu nggak ada singa di sana. Iya, jadi pakai hewan lokal. Tapi hewan lokal dibilang itu babi ya. Harimau. Harimau. Kemudian keenam itu namanya Hania. Hania itu apa? Hania itu kalau di Sanskerta Kania, Kania tuh anak apa? gadis. Oh, Anak gadis. kalau di apa namanya? Greco Roman apa bilangnya? Kania tuh Virgo. Vir- Iya, iya. Virgin ya. Ah, ah. Virgin, perawan. Iya. Ya. Kemudian lagi Tola atau bilangnya Tola. Mhm. Tola itu pohon. Mhm. Libra ya. Beda ya. Satu bilang timbangan, satu bilang timbangan, satu bilang pohon. Mhm. Kemudian enam apa tadi? Tola, habis itu Mena. Mena itu ikan. Ikan. Mena atau Pisces atau teman-teman pernah dengar istilah namanya mina padi? Enggak mau apa. Mina padi itu orang tanam padi sekalian dengan ikan. Oh. Jadi sawahnya agak berair itu, jadi di situ juga piara ikan. Panen padi, panen juga ikannya. Oh, oke. Bersamaan dengan itu juga. Nah, kemudian Murtiha. Murtiha itu batu, itu lambang itu Scorpio. Kemudian Dano air. Air. Dano itu air ya. Lambang mana itu? Capricorn. Capricorn tuh kambing. Kayak kambing. Kayak kambing juga, semacam. Capricorn apa? Kayak seperti kambing ya. Iya, semacam Seperti kambing itu. juga. Nggak tahu sih aku bang tepatnya. Kalau nggak salah kambing kayak semacam kambing gunung gitu. Kambing gunung. Nah, kemudian 11 Mahara. Mahara Aquarius. Atau bilangnya itu kalau bahasa Batak kalau di Batak itu si Mahara itu si gugapang kepiting. Ah. Nah, terus itu kalau sama teman lain dibilangnya apa? Aquarius tadi itu air gitu ya. Apa Aquarius air gitu ya, air. Aha, aha. Nah, kemudian terakhir adalah Mokumba Tuguchi. Oh. Ektenpot masalahnya. Ektenpot. Hayo Mokumba, hayo mainon tulaguchi. Oke. Itu macam-macam representasi benda langit. Ya kan cara pandang Greco Roman dengan cara pandang Batak itu ada perbedaan di sana. Mhm. Ada Tapi perbedaan. banyak kan kalau aku lihat di itunya bang, di tabelnya ini itu banyak kata-katanya yang mirip dengan Sanskerta ya. Benar. Ah. Mesa sama Mursoba jadi bersahabat. Bersahabat. Iya. Mituna. Seterusnya. Nah, mirip ya dengan bahasa negara tadi mungkin ada dugaan ada juga pendapat orang bahwa kita ini ada pengaruh Hindu di situ, pengaruh Sanskerta. Mhm. Itu kayak itu yang diriset oleh Pagin tentang pengaruh yang pemikiran Batak ini dipengaruhi oleh Hindu. Mhm. Sesuai dengan seperti itu yang dirisetnya sama Pagin ini. Contohnya dalam hal bahasa, dalam hal definition tuh, dalam hal haigat, haigat dan seterusnya. Selanjutnya tadi kalau kita kutip lagi kita lanjut kembali tentang Pagin menyebutkan bahwa zodiak ini dimulai dari Mesa tadi, artinya setiap rumah memiliki simbol. Jadi dipakai ini Mesa ini dipakai untuk urusan apa dia dalam hal perencanaan ini. Perencanaan skala besar atau skala personal bang? Seperti ini besar nih kelihatannya, ada yang besar ini kecil juga. Aha. Besar dan kecil. Saya kan dalam besar ini ya bisa kalau dipakai untuk usaha pertanian, Mhm. membangun rumah baru, membangun kampung baru, pernikahan, kedatangan orang asing, persiapan perang dan sengketa, memulai perjalanan dan menemukan barang yang hilang. Nah, kalau yang dipahami oleh Greco Roman itu zodiak mereka dipakai itu misalnya ada anak lahir pada bulan sekian. Inilah zodiaknya, ya kan? Kita gitu. Inilah zodiaknya. Nanti anak ini besar gini perilakunya. Mhm. Nah, kalau di Batak kita dapat ini nggak begitu yang dimaksud.
Jadi nggak, kalau misalnya biasanya kan orang ngomong nih, pantas nih si Luna tukang marah nih, Scorpio gitu. Nggak kayak gitu kalau orang Batak. Nggak kayak gitu dia. Tapi nggak tahu ya kalau dalam pengembangan selanjutnya, karena kan dalam pengembangan selanjutnya ada ide-ide begitu muncul, kita nggak dapat begitu dia. Mungkin ada seperti itu dalam perkembangan, apalagi kan dalam perkembangan pengetahuan, apalagi pengetahuan barat ini cukup banyak sekali mendominasi. Cukup mendominasi di pengetahuan barat. Nah itu sih bisa jadi dalam perkembangannya udah mulailah. Nah, di sana ada ini ada kasih bintang ini, di sana singgah planet ini. Itu kondisi terus lagi di sana juga seperti kasih bintang ini disinggah di sana bulan atau segala macam. Iya. Nah, pas kondisi langit seperti ini itu enak lain. Nah, nanti di situlah di digambar-gambar ini anak nanti seperti ini. Seperti ini karena dibilang kalau di Greco-Roman zodiak kan kita karena pengaruh posisi planet ini terus kemudian menimbulkan watak yang seperti ini gitu ya, kan. Begitu yang muncul itu juga saya setuju dengan Togama dari Baho. Beliau juga bilang seperti yang mirip seperti saya katakan ini, bahwa tidak ada kalau pengembangan nanti sifatnya begini, itu enggak begitu. Itu nanti pengaruh barat itu. Jadi kalau misalnya zodiak Batak itu lebih dipergunakan untuk perencanaan ya? Rencana nih sepertinya. Nah, itu nanti dipakai nanti dia dengan Pangkuda Nawalu. Yang tadi 8 itu. 8 binatang juga itu. Ada itu nggak saya tampilkan di sini karena saya fokusnya di sini. Pembahasan 10 maka saya nggak sebutkan dengan Pangkuda Nawalu itu. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Jadi artinya tujuannya benda ini, jadi sebenarnya perbedaannya kalau pahala kan ada benda ya kan untuk keperluan orakel, tadi kan ada namanya pahalaan. Kedua ini pomesa. Kemudian tadi namanya panggoda. Nah ini dipakai ini pomesa ini untuk tujuannya bukanlah menemukan hari baik, tapi memastikan hari itu baik. Memastikan. Oh, memastikan. Jadi kayak ngecek gitu ya? Ngecek. Nah, kalau yang kalau pahala memang untuk itu. Kalau pahala ini seperti ini, kapan hari yang baik. Tanggalan baik. Itu kalau gitu dia pahalaan. Jadi artinya kalau kemudian lagi disampaikan oleh Pakin, tanda pomesa itu pada hari yang telah ditentukan mengindikasikan bahwa ada 3 pemakaiannya itu. Yang pertama namanya pangalomu. Pangalomu jadi untuk persembahan perdamaian untuk disiapkan, namanya pangalomu. Artinya lomu itu artinya lunak. Lunak tentram gitu. Jadi kayak kita mau berdamai gitu. Untuk perdamaian. Kemudian tadi yang kedua namanya panahut. Panahut untuk bikin orang takut gitu. Oke. Panahut di sini takut. Nah, jadi untuk supaya artinya di sini penangkalnya harus disiapkan. Oke. Dan kalau untuk kejadian yang tidak diharapkan ini. Kemudian dan nama ketiga ini namanya poksili. Poksili harus disiapkan juga. Jadi ini tanda pomesa yang tanda pomesa yang sudah ditentukan itu. Itu jadi penggunaannya tadi ya, penggunaannya pomesa ini penggunaan pomesa ini tiga benda ini. Lomu, panahut sama poksili. Ya itu juga kalau ada juga sih di bukunya Tuan Liberty Man itu sebutnya mengenai yang tadi katalog tadi itu saya sebut. Disebut ini juga ada disinggung-singgung dulu, tapi saya nggak bisa paham secara seutuhnya. Karena itu naskah bahasa Jerman, karena itu buku bahasa Jerman. Juga sulit mengikuti, agak sulit, berarti saya ambil sedikit aja bisa saya cari saja. Karena itu kan saya bahasa Jerman saya kurang paham di situ, sepupunya saya yang saya ambil sepupunya saja. Ya, lagi jadi artinya maksud ketiga instrumen inilah untuk menenangkan pihak berkuasa, untuk membangkitkan kemarin tadi penggunaan tadi itu, untuk menenangkan pihak yang berkuasa itu supaya lumuk. Kemudian untuk membangkitkan kemarahan pihak-pihak tersebut terhadap pihak-pihak lawan, jadi kayak mengadu domba, mengadukan. Artinya pihak ini dengan pihak yang musuhan ini saling lawan gitu, jadi kita nggak kena itu seperti itu ya. Kemudian lagi untuk mengarahkan perhatian pihak lawan karena ada posisi tadi penggantinya. Pengganti itu maksudnya kayak gitu. Jadi
ya dikasih tumbal yang Wah. lain. Bisa lebih gitu, kasih tumbal tadi pengalih perhatiannya. Aha. Itu tadi namanya poksili. Apa kalau di siapa namanya di tulisannya siapa itu Tuman Tobing, Aha. poksili ini bentuknya seperti orang-orangan gitu dibuatnya. Oh, oke. Nah, itu bentuk poksili. Jadi artinya itu apa poksili itu untuk mengarahkan perhatian pihak-pihak tersebut terhadap pengganti dan dengan yang bikin mencegah kekalahan. Jadi yang hancur ya yang penggantinya yang hancur ini. Itu apa tentang poksili ya. Itu tentang poksili. Kemudian jadi ya pernah kemarin kita cerita tentang Hari Ara Sundung di Langit, tentang pohon kehidupan. Jadi ada bahan lagi diperoleh dari Lubing dari namanya JM Haryara mengenai Hari Ara Sundung di Langit. Jadi artinya dikatakan di sini ada sudut panjang sekali cerita sampai 3 halaman. Jadi ada cerita nanti itu yang selanjutnya ya. Ini bercerita tentang pohon kehidupan ini ya, paragraf terakhirnya ada satu cerita itu disampaikan. Ada satu cerita itu panjang itu. Ini saya ambil paragraf terakhirnya. Dongi musehu ma di bulan na gok ma di tahun mas sangama bainon doi di sasangan nama pegui mahawi. Jadi pohon itu setelah genap bulannya, setelah genap tahunnya berbuah. Buahnya ada 12. Buahnya ada 12. Dari situ ditiru oleh Datu bulan yang 12 itu. Jadi bulan 12 itu. Jadi kan kita bicara ini perayaan ini. Ini kita bicara perayaan ini. Kita bilang ada 12 bulan. Iya. 12 bulan. Jadi 12 bulan itulah nama-nama yang ada di sini Sipa Sada, Sipa 2 seterusnya. Sipa Sada, Sipa 2, Sipa Tolu sampai Sipa Hurung. Ada 12 tadi. Dari 12 inilah dari situ ditiru Datu tentang dari pemisahan dasar 12. Oh, oke. Jadi dari sinilah kemudian muncul 12 lingkar hewan itu ya. Dari 12 itu. bulan. 12 bulan itu dari Pomesa 12 ini. Jadi dari apa dari artinya Pomesa 10 ini ditiru dari 12 bulan. Ya, itu menurut itu dari bahan yang diperoleh Tobing. Dari Siagian juga dari kutipan yang sama disebut seperti ini. Dari Tuan Siagian Pomesa 12 disebutnya adalah dewa tertinggi. Dewa tertinggi yang melampaui ruang dan waktu. Melampaui ruang, melampaui waktu, itulah bicara tentang pohon kehidupan itu. Disitulah dikatakan bahwa pohon itu dikatakan cabangnya mengakai 8 penjuru. 8 penjuru cabangnya itu apa tadi ya? Cabangnya mengakai 8 penjuru, itulah jadi desa Nawadu. Ya, desa Nawadu. Kemudian tadi selanjutnya ada ada buahnya muncul dan ganting-gantingnya. Itu seperti itu digambarkan tentang debata, yaitu yang melampaui ruang dan waktu. Tentang ruang dan waktu itu. Jadi disampaikan di sini ada dikatakan Mesa bulan Sipa Hasada, tuh saya bahasa Indonesia saja. Mesa bulan pertama Mabia guri bulan dohot inon. Takutlah gugu bulan itu. Jangan kita membuka perjamuan di bulan itu. Anggo mang dieak kita supaya kalau kita dikejar. Ini bulan itu adalah kepalanya Debata. Bulan pertama adalah kepalanya Debata. Nimon mai mado kita unang kita matulu. Jangan kita matulu. Jangan kita bertempur gitu ya. Perhatikan jaha kita mendatangi. Perhatikan kita jika mendatangi, ia didatangi monang mahita. Jika kita diambil maka kita menang. Terus lagi Moksoba si bulan Sipaha 2 di Debata main. Artinya, atau saya ulang saja, Mesa itu kepalanya Debata. Mesa bulan pertama itu kepalanya Debata. Terus lagi ya Moksoba bulan Sipaha 2 itulah lidahnya Debata. Dan seterusnya. Jadi kayak apa namanya, kayak anatomi Debata itu. Oh iya. Jadi ada kepalanya dan seterusnya. Dan anggotanya sampai dikatakan tangannya, kakinya, perutnya. Dikatakan di situ. Itu lebih ditiru jadi ini juga menurut bahannya dia itu anatomi Debata. Tentang apa nih? Tentang 12 bulan ini. Tahun bulan 12. Jadi itulah bicara tentang berbicara tentang Pomesa ini. Terus Bang, jadi kalau dari pertanyaan aku nih, kan kalau misalnya zodiak
kayak tadi kan dibilang bahwa salah satu yang membuat zodiak barat, zodiak Greco-Roman itu sangat menarik adalah karena orang kan suka ya mengasosiasikan dirinya dengan karena gue orangnya wataknya seperti ini berarti emang pas banget lah gue zodiaknya ini gitu kan. Jadi itulah yang membuat zodiak Greco-Roman juga jadi mainstream gitu, populer kan. Kayak misalnya orang-orang bilang iya suaramu kenceng, emosi, tukang marah. Scorpio ya, bener sih Scorpio, tapi terus aku bilang enggak sih, gue orang Batak aja. Cuma apakah popularitas seperti itu, misalnya penggunaan yang lebih kontemporer gitu seperti itu bisa digunakan dalam zodiak Batak, atau emang kalau sekarang apakah orang-orang Batak masih pakai zodiak ini untuk misalnya melakukan perencanaan kayak tadi dibilang kan, membangun rumah baru, terus pernikahan, terus kalau peperangan ya enggak lah ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lebih mikro seperti itu, apakah orang-orang Batak sampai sekarang masih pakai, atau ini memang sesuatu yang orang Batak bahkan udah lupa gitu, lebih ke arah ini bagian dari sejarah kita, manuskrip yang ada gitu aja. Iya, kalau setahu gue memang orang Batak udah nggak pakai ini lagi, nggak pakai lagi. Mungkin ada kalau dengan paralan pun ada juga orang nggak mau ikut itu lagi. Ya, misalnya kan ada orang, apa itu hari-hari dulu, kalau kau apa itu hari-hari itu, hari itu, hari gitu juga. Iya. Kayak menganilia masuk daun itu ya, menolak gitu ya. Iya, memang mungkin karena juga ada bentrokan dengan mungkin agama Abrahamik yang lebih dianut oleh orang-orang Batak. Jadi mungkin hal-hal seperti itu jadi kesannya apa sih hari-hari seperti itu. Tapi menurut Abang gimana nih cara kita mempersepsikan zodiak Batak? Mungkin bukan percaya, tapi bagaimana kita bisa melestarikan ini kan tetap bagian dari budaya kita. Bagaimana kita bisa tetap melestarikannya, apa kita mengingat, terus kemudian juga mencatat penggunaan-penggunaannya dalam sejarah. Ya kalau melestarikan, kalau ditanya siapa yang tahu ini? Masalah itu pertanyaan juga tuh. Yang tahu ini siapa? Yang kapan waktunya untuk ini, siapa yang tahu ini? Itu yang tahu itu siapa itu? Iya, Nah itu juga kesulitan juga itu kita bagaimana mau melestarikannya. Juga saya baru kaget juga itu kapan itu saya dibagi orang itu artikel zodiak Batak ada loh, tahun nggak salah tahun 2019 atau 2020 itu kan. Aku juga sebelum aku ngelihat soal ini nih Purmesana 12 aku nggak tahu kita punya zodiak, Bang. Iya, aku juga begitu, nggak tahu. Sebenarnya nggak tahu juga ada mengenai gitu juga. Ternyata yang menyebalkan itu, yang agak menyebalkan puasa waktu baca itu. Iya benar, memang ada setelah cek ini memang ada Mesa, Nituna, Tola, atas itu sih ada. Itu ada. Tapi yang sebenarnya Mesa itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ini tanggal sekian, itu nggak bisa percaya itu. Karena kita bicara dalam terminologi Batak. Iya, dan karena penanggalan Batak kan nggak sama dengan Gregorian calendar kan? Nggak sama. Karena kalender yang dipakai terutama secara umum ya, secara global tuh kan dipakai Gregorian calendar. Tapi setahu aku juga waktu itu kita bicarakan kan tahunan Batak itu mulai dari Mei kan. Jadi itu pun juga udah nggak mungkin kita punya penanggalan yang sama soal zodiak. Iya, nggak sama. Nggak sama itu. Karena kan itu juga aku bingungnya gini. Itu ada kemarin pernah bicara dengan teman bicaranya apa definisi 1 Januari. Kalau kita bilang kan Batak artinya sipa saja, itu ada maksudnya. Itu apa? Di Nakoni Siporiama, dan Sela Sungsang Tun. Itulah arti sipa saja. Sekarang apa 1 Januari itu definisinya apa? Iya. Ini kita nggak dapat itu. Ya, apa jadi di langit emangnya? Itu kita nggak dapat. Jadi yang menjengkelkan adalah ketika untuk memahami zodiak Batak orang jadi kemudian mencocok-cocokkan dengan Greco-Roman zodiak gitu ya. Iya. Jadi kayak cocok logi gitu ya. Tapi kalau saya kayak dikatakan zodiak Batak untuk tahun ini, dari tanggal sekian tahun sekian, itu masih percaya aku. Kalau bilang gitu, zodiak untuk tahun ini ya sekian sampai tanggal sekian, itu percaya. Tapi kalau dibilang zodiak tanggal sekian sampai tanggal sekian ini, tanggal sekian tahun 95, itu mengganggu itu gatal kepala itu. Jadi kalau misalnya kan tadi di tabelnya itu disebutkan misalnya kalau yang kayak aku apa tadi? Aku yang batu itu apa? Murtiha. Murtiha. Kan aku Scorpio.
Terus itu dibilang bahwa yang batu itu Murtiha itu sejajar dengan Scorpio. Jadi tadi aku pikir, oh berarti mungkin penanggalannya sama, tapi nggak begitu bang. Nggak begitu. Iya, kalau maksudnya penanggalan sama gimana ya? Jadi misalnya kan kalau di itu tadi karena tabelnya misalnya zodiak Greco-Roman begini, kemudian dalam Sanskerta gini, terus kemudian yang Batak begini. Itu kan sejajar tuh, yang Scorpio sama Murtiha. Jadi aku pikir, oh karena tanggalannya sama, berarti kalau misalnya kalau mau aku pakai zodiak Batak, aku berarti bisa bilang Murtiha gitu. Apa itu bisa dimasukin jadi bio Instagram juga gitu. Kan orang banyak tuh masukin bio Instagram Scorpio gitu. Jadi tapi nggak kayak gitu kan bang, karena penanggalannya pun sudah berbeda gitu. Berbeda. Karena berbeda mengikuti apa lah. Kalau aku bilang ya apa? Ya itu zodiak itu ikut bulan itu. Ikut bulan, bukan ikut penanggalan. Bukan. Ikut penanggalan. Maksudnya nggak ada tanggal strict segini sampai segini Nggak. gitu. Lebih ke arah bulannya. Iya. Oke. Karena bulan sekian, tapi dalam terminologi Batak tentunya. Dan tidak buat misalnya pewatakan seseorang gitu untuk zodiak Batak. Nggak dapat itu, nggak ada bilangnya pewatakan itu nggak dapat dia. Oke, jadi kesimpulan abang gimana nih setelah melakukan riset banyak soal zodiak Batak? Ya setelah tadi dari bacaan-bacaan yang tadi kita coba bagikan tadi kan, dari bacaan saya dapat oleh saya bagikan juga. Jadi pengetahuan orang Batak tentang perbintangan dan waktu menerima pengaruh dari kebudayaan Hindu atau India. Karena dari istilah-istilah yang dipakai itu, dari istilah-istilah yang kita pakai itu kayak misal apa, dan ini kalau saya sarankan coba teman-teman cari bukunya itu yang mengikuti, coba cari bukunya Batak Food of Hindu Thought. Ada dibuatnya sendiri, itu kan ada versi Batak, versi Hindi, versi Batak, Sanskerta sama Tamil. Ada buatnya begitu. Ada di Tamil itu buatnya tiba bagus gitu. Iya, karena seingat aku juga memang yang di Sumatera Utara itu memang banyak orang South India ya, dari India Selatan. Yang Tamil kan dari India Selatan ya. Iya, dari Tamil. Nah, kemudian lagi Pogmesa merujuk kepada peristiwa kosmis. Juga diidentikan dengan dewa tertinggi sebagai persatuan waktu dan ruang. Jadi yang itu diceritakan mengenai pohon kosmis itu. Genap belah tahunnya, genap belah bulannya, seterusnya gitu. Kemudian lagi berdasarkan sumber yang diperoleh, Pogmesa ini tidak dipakai untuk meramal perilaku atau masa depan seseorang, tapi untuk keperluan perencanaan tadi ya, yang saya maksud ini. Ekonomi mengenai waktu apa, usaha pertanian tadi ya. Bangun kampung baru, sosial militer gitu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba bikin di majalah gitu. Buat yang zodiak kayak Murtiha, minggu depan dong hepeng. bisa aja sih, tapi masih apa lagi deh, masih perlu ada riset lagi di sana. Ada riset lagi di situ tentang hal ini. Ya, jadi inilah diskusi kita hari ini. Ada lagi bang yang mau disampaikan? Ada. Ini kebetulan kita mau kenalkan buku baru yang kita kenalkan, ini ada buku baru ini. Judulnya Enigma Pusaka di Kepulauan Indonesia. Ini berbicara tentang riset-riset yang dilakukan oleh Bandung Institute yang ditulis oleh Bapak Oki Sidungking, pembina komunitas batakologi. Ini bicara tentang tentang pusaka Indonesia, pusaka yang dimiliki Indonesia. Terus ada kaitan masih ini juga berkait dengan buku kode-kode Nusantara. Yang waktu itu sempat kita bawakan juga ya bang di batakologi. Iya, diskusinya. Pernah kita bawakan. Ini kebetulan kemarin kita episode pembicaraan ini kita bicara tentang kosmogram ya. Ini buku ini ada dimaksud itu pada bab pertama yang bicara tentang kosmogram. Tapi kosmogram ya dalam hal umum tentunya saya tunjukkan sebagian pertama dikatakan contohnya pengenalan rasi bintang ini. Saya tunjukkan saya seperti ini. Ini ya, contohnya. Ini tentang rasi bintang Scorpio ada pengenalan sebagai banyak anggrek atau kayak lapa doyong. Kalau tempat lain melihat sebagai apa gitu maksudnya. Nah ini tentang apa ya, tentang buku ini. Jadi ini sangat baik kalau teman-teman baca ini buku ini, sangat baik sekali. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang duduk bersama kami dan juga nonton bersama diskusi ini. Mauliate, kita ketemu lagi di diskusi batakologi yang selanjutnya.